Chiffon pandan super lembut, menul-menul, gemesin banget. Teksturnya itu sangat moist, empuk, dan membal seperti squishy. Gimana cara bikinnya? Yuk nonton aja videonya sampai selesai. Pertama-tama kita campurkan santan dengan minyak. Aku gunakan 150 gram santan dan 100 gram minyak. Yang salfok dengan timbangan digital yang aku gunakan ini aku pakai merek Mona Bakeware ya. Kapasitasnya 5 kg dengan akurasi sampai 0,1 gram. Kita aduk rata menggunakan whisk Mona sampai tercampur seperti ini ya. Kemudian tambahkan tepung terigu. Aku pakai yang protein rendah supaya hasilnya sangat lembut. Aduk sampai tercampur rata. Aku gunakan whisk Mona yang sangat cantik, warnanya rose gold kekinian dan dilengkapi dengan bagian silikon sehingga kita bisa mengaduk sambil membersihkan bowl. Lalu siapkan telur, pisahkan kuning telur dengan putih telurnya. Ini aku ambil 7 putih telur. Kemudian di bowl satunya aku ambil 7 kuning telur ditambah 1 telur utuh. Di bagian putih telur pastikan tidak ada kuning telur yang tercampur ya. Dan kita juga harus memastikan bowlnya itu bersih tanpa lemak dan juga kering supaya adonan putih telur nanti bisa kaku dengan bagus. Kemudian masukkan kuning telur ke adonan yang kita bikin di awal tadi. Masukkan kuning telur bertahap, kemudian aduk sampai rata. Nah, setelah tercampur semua, hasilnya licin dan halus seperti ini ya. Nah, bisa dilihat karena menggunakan whisk Mona ini aku lebih praktis saat mengaduknya. Kemudian kita tambahkan pasta pandan. Kalau kita bikin varian lain, kita bisa gunakan pasta lainnya ya. Ini aku bikin chiffon pandan, jadi kita tambahkan pasta pandan. Aduk sampai semuanya tercampur rata dan adonannya halus. Seperti ini. Sekarang kita akan kocok putih telur. Tadi 7 butir putih telur ya. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh. Lalu aku beri perasan jeruk nipis 1 sendok teh. Lalu kita akan mixer menggunakan hand mixer Signora Digital. Ini hand mixernya sangat powerful, sangat cantik tampilannya, bling-bling, bisa ngaca ya. Speednya sampai 16 speed dan memiliki timer 10 menit. Jadi kita bisa melihat sudah kocok berapa menit ya. Masukkan gula pasir bertahap, 3 kali tahap ya. Kita kocok sampai kondisinya soft peak. Jadi jangan over mix ya, jangan sampai pecah putih telurnya. Kocok sampai putih telurnya itu cantik, mengkilap dan kaku, tetapi pada saat kita angkat ujungnya itu akan membentuk lengkungan. Nah, seperti ini ya kocokan putih telurnya. Oke, ambil putih telur bertahap sepertiga bagian, kemudian kita masukkan ke adonan pandan tadi. Lalu kita aduk menggunakan whisk. Ambil lagi sepertiga bagian, aduk lagi sampai rata. Aduk perlahan ya menggunakan whisk Mona. Lalu
Setelah itu kita masukkan sepertiga bagian terakhir, campur menggunakan whisk sampai tercampur rata semua. Kemudian ganti menggunakan spatula Mona untuk memastikan sampai ke bagian dasar bowl itu semua teraduk dengan sempurna. Nah, seperti ini hasil akhir adonannya kental ya. Lalu kita tuang ke chiffon pan Mona ukuran 21 cm. Ini untuk ukuran telur 7 sampai 8 butir telur ya. Nah, ini bisa dilihat chiffon pan-nya super tebal, premium quality. Setelah kita tuang adonan, kemudian kita hentak-hentakkan dan bantu keluarkan air bubble yang terperangkap dengan menggunakan sumpit seperti ini untuk mengurangi pori-pori chiffon yang terlalu besar karena adanya gelembung udara yang terperangkap. Kemudian kita panggang di dalam oven Signora Da Vinci 60 liter. Ini suhu awal, aku gunakan api atas 180 dan api bawah 160 selama 13 menit sampai permukaannya berkulit begini ya. Kemudian kita akan slit permukaannya, slit bagi 6 seperti ini menggunakan pisau supaya pada saat mengembang nanti mekarnya itu akan cantik. Pada saat slit gunakan pisau yang tajam dan itu pisau masuk ke permukaan kurang lebih setengah sentimeter ya. Oke, setelah selesai slit kita lanjut panggang. Aku panggang 5 menit lagi dengan suhu yang sama. Kemudian suhunya aku turunkan api atas bawah 150 derajat selama kurang lebih 40 menit. Nah, gemes banget ya lihatnya, montok, kokoh. Nah, saatnya kita keluarkan dari oven. Setelah keluarkan dari oven, kita hentakkan 2 kali untuk mengeluarkan uap panas, lalu balikkan ke atas botol. Kita akan biarkan sampai dingin suhu ruang ya, kurang lebih itu sekitar 2 jam. Montok ya mak, ini udah dingin banget ya. Nah, ini setelah dingin ya kondisinya, tetap montok ya, tidak nyusut banyak, tetap montok kalau kita panggang dengan suhu yang tepat. Nah, sangat penting untuk menemukan suhu dan waktu panggang yang tepat sesuai oven yang digunakan. Nah, untuk pembelian oven melalui aku, Lina Signora, itu bisa konsultasi suhu oven, tips trik pemakaiannya, sehingga akan meminimalisir kegagalan bagi pemula. Sekarang kita akan unmolding chiffonnya, keluarkan dari loyang chiffon. Nah, bisa menggunakan pisau disisir sekeliling loyang dan bisa juga kita lakukan hand molding seperti ini ya. Caranya kuenya kita tarik sedikit demi sedikit, lepasin dari loyang. Kemudian setelah itu kita dorong ke atas sehingga terlepas dari loyangnya. Untuk bagian tengah lepaskan menggunakan pisau seperti ini, dan untuk bagian bawahnya dorong-dorong sehingga lepas, lalu sedikit kita putar ya ini supaya bagian tengahnya tadi terlepas. Nah, ini dia hasil hand unmolding dari chiffon pan Mona. Nah, kalau yang belum terbiasa mau gunakan pisau juga boleh banget ya. Nah, ini setelah dilepas dari loyang hasilnya tetap montok pol. Kebetulan kali ini aku ingin dekor versi Natal ya, karena sudah dekat Natal, supaya untuk ide yang open PO Natal ini aku akan hias menggunakan coklat putih di bagian bawah
chiffonnya ya yang akan kita hias. Aku balik tadi bagian permukaannya yang montok ke bawah, dan bagian atasnya nanti akan kita siram dengan coklat putih. Nah, untuk melelehkan coklat putih ini adalah tips yang sangat penting. Setelah air mendidih itu kita matikan, baru kita letakkan baskom besar yang berisi potongan coklat putih ke atas air yang telah mendidih tadi ya. Jadi kondisi apinya mati, jangan tetap hidup kondisi apinya, karena kalau terlalu panas itu coklat putihnya akan menggumpal dan tidak akan cantik. Nah, kita aduk-aduk terus saja di atas air panas tadi sampai meleleh semua coklat putihnya. Kemudian siramkan ke atas chiffon. Ini bagian bawah chiffonnya ya yang kita dekor. Nah, ini aku pertama lelehkan 150 gram. Ini kita siram menutupi bagian bawah chiffonnya. Ini adalah layer yang pertama, supaya menutupi crumbs-crumbsnya dulu ya. Lalu kita siram sekali lagi supaya lebih mulus. Setelah set itu tampilannya cantik, mulus ya. Kesannya seperti snowy, seperti tertutup salju di bulan Desember. Nah, untuk dekorasinya terserah, bisa ditempel stiker, bisa ditabur dengan sprinkle seperti ini. Untuk kue yang akan dikirim ke customer atau hantaran ke kerabat, itu sprinkle-nya ditabur sebelum coklat putihnya set ya, sehingga akan melekat pada saat coklatnya membeku nanti. Ini aku cuma untuk ide-ide dekorasi saja ya, bebas untuk menghiasnya atau tidak dihias juga sudah cantik banget chiffon pandan yang montoknya tadi. Nah, sekarang kita akan potong untuk lihat bagian dalamnya. Ini aku potong menggunakan pisau listrik Queen. Ya, kalau kita gunakan pisau listrik ini hasilnya sangat mulus ya. Jadi tidak kelihatan bergerigi pada saat kita memotongnya. Hasilnya itu langsung lurus ke bawah. Sangat-sangat praktis untuk memotong chiffon atau kue-kue lainnya, apalagi yang lembut-lembut begitu ya, supaya hasilnya bisa halus hasil potongannya, dan juga untuk roti tawar pastinya. Nah, bisa dilihat teksturnya itu benar-benar sangat lembut, sangat-sangat halus dan moist. Bisa kebayang ya pada saat masuk ke mulut langsung lumer, dan saat ke tenggorokan itu pastinya tidak seret sama sekali ya, karena super duper empuk dan moist. Nah, tunggu apa lagi? Ayo bikin di rumah. Thanks for watching ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ditunggu juga komen-komennya. Happy baking semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you so much.